pernah ikut mendirikan, kemudian hari ini menyaksikan sejak 2016, hari ini 2024, kemajuan terutama dalam hal manajemen, kemudian SDM dan kekompakan. Saya kira ini sudah sangat luar biasa. Saya kira ini harus kita jaga, kita pelihara, karena tidak ada satu yang besar tanpa kekuatan kebersamaan, persatuan, dan tentu kita sesuai dengan Nahdlatul Ulama adalah berangkat dari kebersamaan, kekeluargaan yang dimotori dengan ingin bergerak bersama dan dilandasi dengan keikhlasan. Saya kira itu. Kira-kira menghadapi tantangan banyaknya perguruan tinggi yang memakai brand syariah itu untuk di Provinsi Bengkulu, kira-kira bagaimana strategi STISNU Bengkulu untuk mampu bersaing dengan dengan perguruan tinggi yang lainnya? Saya kira kalau NU punya kekhususan, terutama di STISNU Bengkulu. Pertama terkait dengan input, ya kan. Masuk ke sini rata-rata dari sekolah-sekolah pondok, madrasah yang memang mereka sudah punya basic. Tinggal pengembangan keilmuan bidang ekonomi atau perbankan. Artinya kita sudah punya modal dasar. Belum lagi misalnya mereka ini banyak juga di pesantren misalnya kan, dan itu juga artinya status mereka itu adalah mahasiswa kita. Kemudian dititipkan, dikembangkan, ada yang menghafal Quran, baca kitab dan seterusnya. Artinya ini adalah satu potensi besar untuk pengembangan STISNU ke depan. Saya kira tidak perlu kita takut, karena dimanapun pasti ada tantangan, ya kan, yang memang boleh jadi kita masih muda dalam usia begitu. Tapi dalam hal semangat, saya kira apalagi generasi muda semua yang ngurus STISNU hari ini, kita optimis ini bisa kita tanggulangi. Kira-kira apa yang sudah dipersiapkan Pak untuk memajukan STISNU Bengkulu ini menjadi, apakah itu menjadi institut, apakah nanti universitas, kira-kira apa yang sudah dipersiapkan Pak? Yang pertama itu memang melibatkan stakeholder. Kita sudah melakukan MOU kan dengan berbagai macam pihak, baik internal ataupun eksternal. Kemudian sedang melakukan penguatan SDM. Beberapa dosen kita juga sedang S3, bahkan sudah ada yang selesai. Kemudian yang berikutnya pemanfaatan struktur-struktur NU. Artinya dari semua yang ada kita komunikasikan, kita kuatkan supaya mereka terlibat. Karena jangan sampai STISNU ini ya hanya milik dosen misalnya kan, atau masyarakat yang ada di sini saja. Kita libatkan, dan alhamdulillah setiap tahun ada peningkatan yang cukup drastis. Kemudian baik itu berupa dukungan langsung ataupun juga dalam bentuk pengiriman peserta atau calon mahasiswa. Kira-kira apa himbauan Bapak terhadap para lulusan yang sekarang baru lulus dari sekolah-sekolahnya untuk di Provinsi Bengkulu, bahkan untuk di seluruh Indonesia? Ya, untuk para lulusan yang sudah 3 angkatan, sekitar 70 sekian orang gitu ya. Saya kira tidak perlu ragu, tidak perlu malu, karena memang kita sudah bagian daripada sarjana. Salah satu karakter sarjana adalah pengabdian kepada masyarakat. Dimanapun saudara berada, saudari berada, untuk segera mengabdikan diri sebesar apapun, sekecil apapun potensi kita, maka khairun nas anfa'uhum linnas. Sekecil apapun kita, maka haruslah memberikan manfaat. Saya kira bukan persoalan alumni mana, tapi pengabdian apa yang sudah kita berikan, saya kira itu yang lebih penting. Terus apa harapan untuk Camabah? Untuk calon mahasiswa, tantangan kita ke depan berat, semakin berat, maka tetaplah semangat, tetaplah mengabdi kepada masyarakat dari sekarang, bahkan mulailah melek teknologi, kemudian aktiflah dalam kegiatan organisasi, dan kita bisa. Untuk bisa bergabung di STISNU bagaimana Pak? Untuk bergabung bersama STISNU Bengkulu, saya kira kepada calon mahasiswa segera bergabung, jangan ragu, karena selain kampus ini adalah kampus sudah terakreditasi, kemudian kampus ini juga mengedepankan nilai-nilai moderat, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai keadilan, yang ini adalah memiliki ahlus sunnah wal jamaah, dan ini tentu sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Tidak perlu ragu, tidak ekstrim kanan, tidak juga ekstrim kiri, kita pada posisi tengah, dan ini merupakan keunggulan yang luar biasa. Siap, terima kasih Pak atas. Siap, sama-sama.